Assalamualaikum Ustaz Raffi. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar Ustaz Raffi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih Ustaz Raffi sudah berkenan untuk saya ikut belajar nanti di kelasnya Ustaz Raffi. Sudah diperkenankan untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan Ustaz Raffi lakukan di kelas. Nah, terima kasih banyak atas kesempatannya itu. Nah, sebelum melakukan observasi di dalam kelas ini, pada pertemuan kita pertama ini kita akan melakukan pra-observasi. Nah, tujuan dari pra-observasi ini supaya Ustaz Raffi lebih siap nanti dalam proses pembelajarannya. Begitu Ustaz Raffi ya? Nah, jadi itu tujuan kita pada pra-observasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya persiapkan untuk didiskusikan dengan Ustaz Raffi. Oh ya, baik. Oke. Mohon Ustaz Raffi berkenan menjawab sebagaimana adanya gitu ya. Ya, baik. Sebagaimana apa yang ada pada Ustaz Raffi. Oke, baik. Kita mulai Ustaz Raffi ya. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan nanti rencana Ustaz Raffi mau ngajar di kelas berapa? Oh iya, nanti rencana saya ingin mengajar di kelas 1A. Oke. Nah, di 1A di jam kedua besok. Kelas 1A ini SMP ya Ustaz Raffi ya? Iya, kelas 1 SMP. Nah, di pesantren kita kan memang kelas 1 itu SMP. Nah, itu. Oke, kelas 1 SMP, kelas 1A. Ya, kelas 1A. Rencana kapan hari apa Ustaz Raffi? Insya Allah dilaksanakan besok di hari Selasa. Besok Selasa ini ya, tanggal Selasa tanggal 12. Oke, 12 November ya. 2020. Oke, 12 November. Akhir tahun ini. Akhir tahun. Sebentar lagi kita mau Liburan. liburan semester pertama. Semester sama. Lanjut semester Berarti berikutnya. 2 pekan terakhir ya di semester pertama. Iya, ini. betul. Oke, alhamdulillah kita masih bisa melakukan observasi. Alhamdulillah, ini emang benar-benar akhir. Benar-benar di titik terakhir ya, Iya, sebelum anak-anak sebelum ujian. Iya. Oke, Ustaz Raffi ya, mohon untuk mereview. Nanti rencana akan ngajar di kelas 1A Ya, di hari Selasa. Di Besok Selasa. ya Ustaz Raffi ya, Betul. tanggal 12. Mohon izin nanti saya masuk ke kelas Ustaz Ya, Raffi. silakan. Untuk mengamati bagaimana proses pembelajarannya Ustaz Raffi. Oke, sebelum kita ketemu nanti di dalam kelas, pertama kita kayaknya perlu mendiskusikan ini Ustaz Raffi, tujuan pembelajaran. Oh Nanti iya. di hari Selasa besok tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ustaz Raffi apa? Oke. Pertama tujuan pembelajaran saya itu ada 3 ya. Pertama itu ada peserta didik mampu menganalisa, mampu menjelaskan konsep dasar dari suhu, terus dari kalor, sama pemuaian. Jadi harapannya siswa mampu menjelaskan itu apa gitu, dan mampu membedakannya juga, suhu itu apa, kalor itu apa, perbedaannya apa gitu. Terus siswa mampu menyebutkan alat-alat untuk mengukur suhu, ya, alat untuk mengukur suhu, jenis-jenisnya gitu kan. Misalkan alat untuk mengukur suhu itu termometer. Ada termometer yang bisa dipakai untuk ruangan, untuk mengukur suhu tubuh, atau ada yang juga yang digunakan untuk mengukur suhu makanan misalkan. Oh, itu alatnya beda ya Ustaz Raffi ya? Iya, sama-sama termometer tapi bentuknya nanti berbeda gitu. Oke. Ya. Itu ya yang ingin dicapai nanti ya dalam Iya, pembelajarannya betul, ya. Oke. Kemudian Ustaz Raffi, area pengembangan yang ingin dikembangkan. Area pengembangannya itu di keterampilannya. Oh, lebih pada keterampilan. Ya, fokus Ustaz, ke keterampilan, kemampuan siswa mendeskripsikan tadi si suhu gitu kan, si kalor, terus lagi pemuaian, itu masing-masing mereka mampu mendeskripsikan, mengaitkannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh dari suhu ini apa di kehidupan sehari kan. Berarti lebih pada pembelajaran kontekstual gitu Ya, Raffi, kontekstual. Jadi apa yang dipelajari di kelas bisa dikontekskan dengan kehidupan nyata mereka. Ya, dikaitkan kehidupan nyata. Ya, di kehidupan nyatanya. Terus ada analisis lingkungan juga ya tadi. Dia contoh-contohnya gitu kan. Oke ya Ustaz Raffi ya. Berikutnya ini Ustaz Raffi. Nah, untuk semua itu kira-kira model pembelajarannya nanti seperti apa? Oh, model pembelajaran Ustaz ya. Itu berhubung karena besok itu di pertemuan pertama.
di pertemuan pertama di bab ini. Jadi masih menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Karena nanti saya ingin banyak menyampaikan dulu konsep dasar tentang suhu dan suhu, kalor dan pemuaian ini gitu. Berarti lebih pada diferensiasi proses ya setelah dengan diferensiasi proses gitu. Jadi untuk yang auditori nanti mungkin akan lebih mudah mendapatkan pembelajarannya lewat penjelasan saya gitu kan. Untuk yang anak-anak yang belajar dengan visual gitu ya, nanti saya akan banyak menggambar juga di papan tulis. Baik. Jadi dalam diferensiasi prosesnya ini nanti anak-anak yang auditori akan menyimak pusaterapi, anak-anak yang visual itu bisa melihat dari gambar yang akan dibuat oleh pusaterapi di papan tulis. Betul. Ini ada ketangkep nih pusaterapi ya. Semoga besok catatan ini bisa diaplikasikan. Amin. Semoga lancar juga besok. Nah, lantas strategi pembelajarannya seperti apa? Strateginya ya kita tadi dengan diferensiasi proses. Jadi yang tadi disampaikan diferensiasi proses. Jadi agar siswa-siswa yang auditori itu dapat lebih mudah memahami, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami juga gitu. Karena biasanya kan kita belajar ilmu alam itu ada istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti oleh siswa gitu kan. Jadi kita pakai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan untuk siswa yang metode belajarnya mungkin dia lebih ke visual, nanti saya akan banyak mungkin menggambar termometer gitu kan, menggambar perpindahan suhu dari es batu ke misalkan ke gelasnya gitu, atau dari sendok yang ujungnya dibakar bisa pindah ke tangan gitu kan. Paling dibakar ujungnya tapi panasnya nyampe ke tangan kita ya. Jadi banyak gambar-gambar nanti yang dari papan tulis nanti. Ini kenapa diferensiasi proses? Karena pertemuan pertama untuk materi ini. Iya, betul. Nah, untuk prakteknya akan dilakukan pada pertemuan? Mungkin di pertemuan ketiga saat ketika penyampaian materi sudah selesai gitu kan. Konsep-konsep dasar itu udah terpelajari dengan baik gitu ya. Siswa udah kuat di materinya. Nah, kita langsung masuk ke praktek. Nah, untuk yang terakhir nih Ustadz Rafi, bagaimana evaluasi pembelajarannya akan dilakukan oleh Ustadz Rafi untuk diferensiasi proses ini untuk pertemuan pertama ini? Untuk pertemuan pertama ini karena masih fokus di penyampaian konsep dasar gitu ya. Jadi nanti evaluasinya itu ada di akhir pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran ketika semua konsep-konsep itu sudah disampaikan gitu ya, fun fact tentang suhu sudah disampaikan. Nanti di akhir pembelajaran sebelum anak-anak keluar istirahat, kita akan tanya-tanya kepada siswa gitu. Kita akan meminta siswa untuk mereview materi yang disampaikan di hari ini. Berarti di akhir sebelum closing ada review materi. Ustadz Rafi akan mengajak anak-anak untuk mereview materi apa yang sudah dipelajari. Betul, saya. Terima kasih Ustadz Rafi. Ini beberapa pertanyaan yang ingin saya gali sebelum besok kita berjumpa di kelas ya Ustadz Rafi ya. Doain Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Rafi ya. Sampai jumpa nanti di kelas Ustadz Rafi. Mohon izin nanti saya masuk ke kelas Ustadz Rafi. Silakan. Terima kasih Ustadz Rafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, akhi wa ukhti, ya kayak biasa sebelum kita belajar, Ustadz akan cek presensi kalian. Ya, ini sebenarnya Ustadz sudah tahu siapa aja yang nggak hadir sekarang. Melalui portal Ustadz, kita sudah terkomputerisasi, jadi pengecekan kehadiran kita ini sudah melalui portal Ustadz. Tapi Ustadz pengen mengecek kalian ini sesuai nggak jumlah santri yang ada di kelas dengan yang ada di portal Ustadz sekarang. Oke, ya akhi, ini di data ada si Ataullah sakit, si Sahen sakit, betul? Oh, ya kita doakan saja semoga dia ini, mereka yang sakit, teman-teman kita yang sakit segera sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Tep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa ya, sehat ya. Oke, Tep. Ya, akhi wa ukhti. Kita melanjut dari pertemuan sebelumnya, tapi sekarang kita masuk ke bab baru. Oke. Nah,
sebelum masuk ke bab baru, oke, coba kalian jawab dulu pertanyaan Ustadz. Ini hal-hal yang akan terjadi atau sering terjadi sama kita. Kalian pernah ngalamin nggak? Kalian bakar sesuatu, misalkan sendok atau apa gitu ya, kamu bakar ujungnya, terus ketika kamu pegang di ujung yang lainnya kerasa panas di tangan kalian. Pernah? Pernah? Terus kalian pernah lihat nggak si sendok itu ketika awalnya dipanasin terus ditaruh di tempat terbuka gitu ya, ntar lama-lama dia nggak panas lagi. Pernah nggak? Atau makanan kalian lah yang awal tadi panas, tiba-tiba kok jadi nggak panas lagi setelah beberapa waktu. Pernah nggak ngalamin? Sering ya. Atau pernah nggak kalian misalkan abis ngambil minuman, ini Ustadz yang ngalamin malah nih, abis ngambil minuman dari kulkas, pas Ustadz buka, pecah botolnya. Gitu. Pas Ustadz buka botolnya nih, botolnya kaca ya, pas Ustadz buka, pecah botolnya. Pernah ngalamin nggak kalian? Nggak. Atau pernah ngalamin nggak kalian kesusahan buka botol kaca atau botol ya kaca lah dari kulkas? Pernah? Lebih susah gitu dibukanya ya. Nah, ini berkaitan dengan topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Ada yang tahu nggak kira-kira mau bahas apa nih? Yang panas, yang berhubungan sama panas dan dingin tadi tuh? Ya, suhu, kalor. Ada lagi yang tahu? Pemuaian. Oke. Berarti pembahasan kita kali ini adalah suhu, kalor, dan pemuaian. Oke. Nah, lihat dulu semuanya ke depan. Apa yang tahu suhu itu apa? Ada yang tahu nggak? Menurut kalian suhu itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba kamu jelaskan, coba GP. Menurutmu suhu itu apa? Ya perlu baca. Ya, Ustadz, kalau menurut saya suhu itu begini gitu. Apa suhu itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Coba. Kayaknya perlu yang laki-laki. Suhu itu apa kira-kira? Ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda, ya. Ini kita masih dengan buku sekali gitu ya. Kalau menurut kamu suhu itu apa, ada nggak? Ada yang tahu nggak? Tat, menurut anak suhu itu panas, Tat. Menurut anak suhu itu dingin. Ada yang tahu nggak? Suhu itu menurut kalian itu apa? Ada yang tahu? Atau baru kali ini dengar suhu? Ada yang tahu kalor nggak? Kalor tahu? Kalor bukan color ya, bukan warna. Kalor. Ini fisika, kalor. Ada yang tahu? Nah, mungkin ini pertama kalinya kalian mendengar kata-kata ini ya. Jadi Ustadz akan jelaskan dulu. Suhu ini kita kalau membahas tentang suhu ini artinya seberapa panas ukurannya ya. Seberapa panas suatu benda itu gitu. Seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Oke? Semakin tinggi bendanya, suhu bendanya semakin tinggi, dia akan semakin dingin. Semakin panas, semakin dingin lagi. Panas. Semakin rendah suhunya, semakin dingin. Oke? Nah, jadi semakin tinggi suhunya, dia semakin panas. Contohnya misalkan suhu ruangan itu 23 sampai 25. Kalau suhu ruangannya itu naik jadi 30, kalian semua akan keringetan. Ya. Kalau sampai 40, kalian nggak bakal betah di kelas ini, pasti bakal keluar kepanasan. Nah, kalau misalkan bisa sampai di atas 40, mungkin kalian akan dehidrasi dan pingsan karena nggak kuat sama panasnya. Oke? Nah, suhu-suhu yang paling sering kalian lihat itu kalau kalian mau bikin pop mie di DM, di Zaizamat, ya, itu yang paling sering kalian ketemu ya. Suhu kalian buka kerannya gitu kan, airnya kerasnya gimana tuh? Panas. Ada yang pernah kena tangan airnya? Sering ya. Ini kalian kayaknya konsumen si pop mie nih, ya. Sering konsumen pop mie, sering konsumsi pop mie. Seminggu berapa kali? Enggak pernah. Seminggu berapa kali nih? Tangannya pernah kena airnya enggak? Gimana? Luka enggak? Enggak luka. Ustadz punya adik dulu nyantri di sini dan itu tumpah karena tangannya.
itu luka bakar gede. Nah, jadi kalian hati-hati ya. Suhu air itu paling tinggi kalau dipanasin. Mana air kalian, coba lihat. Sini pinjam. Nah, ini air kita nih. Kalau kita panasin di panci ya, paling tinggi suhunya itu 100 derajat Celcius. Dia nggak bisa lebih tinggi. Tapi itu dampaknya itu bisa ngerusak kulit. Bisa bikin melepuh, bisa bikin luka terbakar. Ya, jadi semakin tinggi suhunya, dia itu semakin panas. Nah, semakin rendah suhunya, semakin dingin. Oke? Kalau tadi suhu ruangan ini normal, kalian rasanya normal-normal aja ya. Dia itu 25 nih. Kalau ini kan dingin, kira-kira berapa nih? Dingin kan? Di bawah 25 apa di atas 25 nih? Di bawah 25 karena terasa dingin oleh kalian. Oke? Air yang kalian bawa coba tempelin ke pipi atau ke kuping. Nah, itu area yang sensitif panas tuh. Kalian tempelin. Nah, kalau kerasa dingin, berarti itu ada di bawah suhu normal. Suhu normal yang bisa kita rasain 25. Oke? Nah, jadi semakin dingin, itu semakin rendah. Suhu di kutub, ya, suhu di kutub utara, kutub selatan, di puncak-puncak gunung yang ada saljunya, itu rata-rata minus. Di freezer kalian, itu minus suhunya. Oke? Nah, jadi semakin ke bawah, ngelewatin 0, ya, 0, -1, -2, -3, -4 terus ke bawah, semakin dia dingin. Semakin ke atas 50, 60, 70, 80, 100. Bahkan kalau besi kalau dipanasin itu bisa nyampe 1000-an. Ya. Makanya kalau kepegang tangan kalian bisa bolong itu. Karena kepanasan. Oke? Jadi semakin ke atas suhunya. Nah, ini suhu ya. Semakin ke atas suhunya, semakin besar angkanya, dia semakin panas. Semakin kecil angkanya, dia semakin dingin. Terus kenapa di gambarnya itu naik ke atas sama turun ke bawah? Nah, ini berhubungan sama alat ukur suhu. Ada yang tahu alat ukur suhu itu apa? Apa? Yang sering ke Bakas pasti tahu. Apa namanya? Termometer, betul. Ya, termometer. Kalau kita gambar kurang lebih begini ya. Nah, termometer. Dia begini, biasanya dari kaca. Kalau sekarang ada yang dari plastik dan digital. Tapi biasanya dulunya itu termometer tuh bentuknya begini. Nah, jadi kayak pipet ya. Nah, terus di sini ada garis-garisnya. Ya enggak? Nah, ini garis-garisnya nih. Nah, di sini ada air yang naik ke atas. Nah, air yang bisa naik ke atas. Cairannya itu bisa, isinya itu bisa air raksa atau alkohol. Nah, jadi angka yang paling bawah itu angka yang paling kecilnya. Di sini misalkan 20 misalkan ya. Oh, enggak, karena ini suhu tubuh, berarti di sini sekitar 30 atau 25 lah. 25. Di sini yang paling tingginya mungkin 50. 45 deh. Nah, 45. Nah, jadi kenapa Ustadz bikinnya naik sama turun? Karena di termometer, di alat ukur suhu ini kita pakainya naik turunnya cairan di sini. Kalau cairannya di sini nih tuh, naik turunnya cairan. Nah, ketika cairannya turun berarti suhunya rendah. Ketika cairannya naik berarti suhunya tinggi. Oke? Semakin panjang dia naik, semakin panas suhunya. Oke? Nah, termometer yang kalian tahu termometer apa aja? Atau Anda baru ketemunya termometer yang taruh di ketek itu. Ya, kalian ketemunya baru itu ya? Ada yang lain nggak? Ada yang pernah nemu yang lain nggak? Yang ini yang di kepala ya, yang laser ya. Termometer gun itu yang terbaru ya. Iya, benar-benar. Termometer gun. Ada yang lagi yang pernah tahu, yang pernah lihat termometer yang lain? Yang pernah nonton MasterChef? Termometer yang gimana? Termometer yang taruh di makanan ya. Termometer yang ditancepin biasanya itu. Atau termometer gun tapi yang buat makanan ya. Ada lagi yang pernah lihat? Biasanya di stasiun atau di ruangan-ruangan publik. Yang di mana? Di mana berdirinya? Ya. Dia biasanya ditempel di tembok ya. Ditempel di tembok. Nah, itu namanya termometer ruangan. Jadi ada termometer ruangan,
ada termometer suhu tubuh, ada termometer buat makanan. Banyak termometer yang lainnya. Nah, tapi kita tahu yang 3 itu dulu aja. Oke? Ya, akhi ukhti. Nah, kita udah bahas nih tentang si suhu. Oke? Ini suhu nih. Alat ukurnya apa namanya ini? Termometer. Ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Suhunya itu semakin ke bawah semakin ke atas semakin. Oke, sekarang kita bahas tentang kalor. Nah, apa itu kalor? Ada yang tahu? Oh, tadi kalian bilang ini masih baru menurut kalian ya. Oke. Kalor itu kita kemarin udah meraktekin tuh penerapan dari kalornya. Kalor itu adalah energi panas yang pindah dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Oke, misalkan Ustadz punya besi, anggaplah ini sebuah besi. Ya, anggap sebuah besi ya. Besi ini, oke, besi ini ujungnya Ustadz kasih misalkan es. Ujungnya Ustadz bekuin, Ustadz kasih es. Oke? Nah, Ustadz bakar di sini. Tapi lama-kelamaan es yang di sini ini cair, di pojok yang lainnya cair. Kenapa? Karena kalor atau energi panas yang ada di ujungnya pindah ke sini. Pindah ke tempat yang suhunya lebih rendah. Oke? Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi, tempat yang suhunya tinggi, ke tempat yang suhunya lebih rendah. Arti? Nah, kalian boleh catat tadi dikte Ustaz. Nah, bangunkan yang tidur. Nah, bangun ahi. Catatannya dibuka. Oke. Apa itu kalor? Tadi ya? Kalor itu adalah energi panas. Ya. Energi panas yang berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Kalau misalkan sendok yang tadinya panas ditaruh di dalam ruangan atau ditaruh di ruangan nih, tiba-tiba dia jadi lama-kelamaan dia menjadi dingin lagi. Itu kenapa? Ada yang tahu? Karena perpindahan panas. Pindahnya kemana dari sendok ini? Kemana? Ke dalam ruangan, ke udara lebih tepatnya ya. Nah, walaupun kita taruh misalkan si besi ini, anggaplah ini semua besi yang panas. Dan dia melayang, gak menyentuh apapun. Dia gak menyentuh benda lain. Oke? Dia awalnya panas, nanti lama-kelamaan dia akan dingin lagi. Kenapa? Karena dia tetap bersentuhan dengan udara. Oke? Jadi panas besi ini ketransfer, ya, kekirim ke udara sekitarnya. Makanya kalau kalian misalkan di dekat kompor, lagi masak, pancinya lagi panas-panasnya, ngedidih airnya, kalian kerasa anget, ya enggak? Karena panasnya itu pindah ke udara dan sampai ke badan kalian. Adanya perpindahan kalor. Nah, terus kalau kalian ngerasa misalkan lagi jalan ke Bandung, tiba-tiba badan kalian kerasa kayak dingin gitu, menggigil. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, itu menggigil karena tubuh kita hangat, melepaskan kalor. Oke? Kalor di tubuh kita lepas keluar. Nah, jadi tubuh kita suhunya berkurang. Kayak besi tadi yang lama-kelamaan dia nggak panas lagi. Oke? Suhu tubuh kita lama-lama berkurang. Ketika suhu tubuh kita berkurang dan suhu di luarnya dingin, kita akan menggigil kedinginan. Apalagi tiba-tiba suka gerak gitu. Pernah nggak? Nah, kita gerak begini, ya, gitu tiba-tiba ya, terus geraknya lama. Sebenarnya itu otak kita yang ngatur atau tulang punggung kita ngatur biar si tubuh kita itu bergerak. Kalau tubuh kita bergerak, dia akan lama-kelamaan akan hangat kembali. Kayak kalian pernah nggak habis olahraga, keringetannya banyak banget. Terus kalau dipegang ininya kayak anget gitu. Pernah? Atau pernah olahraga nih, terus kepalanya kerasa panas. Ya?
Kerasa kan ya? Nah itu tandanya tubuh kita lagi meningkatkan suhunya. Oke? Nah jadi ketika kamu dingin, bergeraklah. Kedinginan, misalkan kamu mau gigil nih, dingin amat ini ya, gerakin badannya. Kalau enggak, nanti badanmu maksa tubuhmu sendiri buat bergerak. Ya, dia maksa tubuh kita sendiri buat bergerak, gitu, ya. Itu tandanya tubuh kita nyuruh kita bergerak, buat hangat, gitu. Oke? Apa itu kalor? Apa itu suhu? Ukuran panas atau dinginnya suatu benda, oke? Kalau dari titik satu ke titik yang lain itu ukurannya namanya panjang, ya kan? Dari titik itu ke titik ini namanya panjang. Nah, kalau ini panas, ini dingin, nah itu namanya suhu, oke? Ukuran panas dinginnya suatu benda itu namanya suhu, oke? Ngerti nggak? Ngerti ya sekarang ya? Oke, good. Nah, ini mungkin yang paling asing menurut kalian. Apa itu pemuaian? Ada yang tahu nggak pemuaian? Ada nggak yang tahu? Apa itu memuai? Nggak tahu? Hah? Mengecil. Ada lagi? Mengecil atau membesar karena apa? Karena ada. Oh ini udah mantep nih penjelasannya. Ternyata kalian lebih mengerti ya. Nah, pemuaian itu adalah perubahan bentuk atau ukuran. Perubahan bentuk atau ukuran suatu benda karena adanya perubahan suhu. Ya, saya tulis ya. Nah, kalor itu perubahan bentuk dan ukuran suatu benda karena adanya perubahan suhu. Nah, coba ente yang di pojok, lihat jendela sekarang. Enggak, ente ya, kamu yang dekat jendela. Hei, jangan lihat belakang. Nah, coba bangun terus lihat ke jendela. Coba lihat, kita intip. Ini ada salah satu penerapan dari pemuaian. Nah, kita buka dulu. Nah, lihat di sini ada apa nih? Coba kamu bangun. Ada apa ini di sini? Di ujung-ujungnya nih. Pegang, pencet. Apa itu? Karet. Kenapa ada karet di sana? Ada yang tahu? Biar kacanya nggak pecah. Kenapa bisa pecah? Karena panas. Ya, jadi kaca itu awalnya ketika diangkut ke sini suhunya biasa normal. Ketika dipasang, di sana, nanti ke hari-hari gitu kan kena sinar matahari, suhu kacanya akan naik. Oke, suhu kacanya naik, kacanya akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi yang awalnya segini, misalkan kacanya segini ya, bertambah besar sedikit. Kalau di situ nggak ada karet, si kacanya bisa-bisa ketika dia membesar membentur dinding dan pecah. Ya, contohnya, misalkan kalian panasin botol, terus kalian biarkan, nanti biasanya botolnya itu pecah. Oke, botol panas atau nggak ketemu air dingin, pecah botolnya langsung. Nah itu karena ada pemuaian. Oke, karena ada perubahan bentuknya itu nggak beraturan, jadinya dia pecah. Oke, nah sekarang Ustadz mau tanya ke kalian, kira-kira contoh lain dari kalor yang tadi Ustadz sebutin itu apa aja? Contoh yang lain yang pernah kalian rasakan atau yang pernah kalian lihat, perpindahan energi panas. Ana pernah dulu waktu masak di pinggir kompor badan kerasa anget. Nah, ada nggak yang pernah ngalamin? Apa? Coba jelasin. Iya, apa? Contohnya apa? Oh, dekat api unggun. Pernah camping? Oh, oke. Dekat api unggun, kenapa kalau dekat api unggun? Badan kita terasa hangat. Di situ yang suhunya tinggi apa? Benda yang suhunya tinggi apa? Api unggunnya. Berarti panasnya pindah dari api unggun kemana? Ke udara, ke badan kita juga ya. Berarti dia pindah tuh suhu panasnya, energi panasnya dari si api unggun pindah ke badan kita ya. Transfer.
Nah, terus ada lagi yang pernah ngerasain perpindahan perpindahan panas? Selain api unggun, saya pernah pas lagi masak mie yang tadinya itu dia nggak panas ya, si mie-nya kita pegang nggak panas tuh pas kita buka bungkusnya. Ketika air itu masuk ke dalam, ya, air panas masuk ke dalam, mie-nya pas kita makan jadi panas. Berarti ada perpindahan panas dari mana ke mana? Dari air yang apa? Air panas ke mie, ya. Mie tadinya suhunya normal jadi panas, ya enggak? Ada lagi yang pernah ngalamin proses perpindahan kalor? Ada lagi? Ada lagi? Gimana? Ya? Gak apa-apa, jangan ragu, kamu berani. Ayo, sebutin. Tadi jawabanmu sudah benar kok. Jawab, coba. Tadi cuman jawabannya kurang keras, biar teman-teman lain tahu jawabanmu. Nyeduh susu pakai air panas. Kurang lebih sama yang mie tadi ya. Oke, suhunya susu normal, susu bubuknya, tapi lama kelamaan ketika diaduk dia akan menjadi hangat. Oke, dan nyampur juga sih sama airnya, ya kan? Nah, jadi perpindahan panas dari air ke si susunya dan akhirnya nyampur. Jadi susu anget. Ada lagi? Benda selain makanan minuman, ada yang pernah nggak ngalamin? Masak nasi masih berhubungan sama makanan minuman. Ada lagi? Yang nggak berhubungan sama makanan sama minuman. Ya. Jawab. Jangan ragu. Hah? Dengan napas. Jalan yang panas. Iya, benar banget. Kalau jalan yang panas, apalagi santri kita yang kalau ke masjid nggak pakai sendal. Nah, siapa yang nyeker ini ya? Nah, yang ke masjid nggak pakai sendal itu kerasa tuh dari panasnya jalan itu tertransfer, kepindah ke kaki kita. Ini kaki kita ini kena panasnya tuh kayak kerasa banget ya. Atau abis sholat Jumat sendalnya kejemur. Gimana rasanya? Panas ya, panas. Nah, ketika kalian ngerasain panas itu berarti energi panas dari sendal ketransfer ke kaki kalian. Ngerti? Oke ya, sekarang Ustaz tarik lagi, suhu itu apa? Tingkat ukuran, ikan ya? Harus ada kata ukuran atau tingkat. Oke? Apa? Tingkat ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Apa itu kalor? Oke, apa itu pemuaian? Bangun. Oke. Perubahan bentuk atau ukuran karena adanya perubahan suhu. Oke. Nah, dari masing-masing ini ada yang masih dibingungin nggak? Enggak. Oke. Kalau begitu, contoh benda yang suhunya pasti panas apa? Api. Ya, api itu yang membakar benda, oke? Nah, kompor nggak selalu panas. Apa benda yang selalu panas? Contohnya? Hah? Matahari. Oh iya pasti matahari ya. Ada lagi yang lain? Benda yang selalu panas. Dia mempertahankan kalori berarti. Atau benda yang selalu hangat, ada nggak? Benda yang selalu hangat. Tubuh kita, ya, selama kita hidup, ya, tubuh kita akan selalu hangat. Oke? Ya, selama kita masih hidup, tubuh kita akan selalu hangat. Kok tiba-tiba kerasa gerah nih ya? Berarti ada perpindahan kalor dari ruangan ke kita. Oh, kok kerasa dingin ya? Berarti ada perpindahan kalor dari badan kita ke udara. Oh, kok ini si mie gelasnya ini, si mie mie instannya kerasa panas di tangan ya? Berarti ada perpindahan kalor dari mie sama airnya ke tangan kita. Oke? Sampai sini dimengerti? Oke, dicatat dulu ya akhi wa ukhti. Nah, silahkan digambar si termometernya. Gambar termometernya, catatannya, oke? Digambar dan dicatat dulu. Nah, Ustaz keliling. Ayo, waduh gak ngantuk kayaknya nih. Udah sarapan belum kalian? Ada yang udah, ada yang belum. Nanti sarapan ya semuanya. Oke.
kemarin pas kita bikin es krim, es krim asin. Nah, tangan kita kerasa dingin. Ada perpindahan kalor nggak itu? Dari mana ke mana? Yakin? Tubuh ke es. Oke, good. Ini ternyata dia cerdas. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi ketika ada tadi kita bikin es, itu kan kita goyang-goyangin tuh kan ya tempatnya. Nah, itu kalor yang ada di tangan kita itu berpindah ke esnya. Oke. Tubuh kita berangsur-angsur kehilangan kalor, ya. Dan terasa setelah kita bikin es tadi, ya, setelah kita goyang-goyangin, tangan kita nggak jadi anget lagi, jadi dingin, ya nggak? Berarti, jadi kerasa panas. Tapi ketika kamu pegang pipi pasti dingin kan ya? Nah, berarti kalor yang ada di tangan kita itu udah banyak habis keluar tuh. Oke? Nah, kerasa dingin. Kita pegang, kok tangan kita dingin nih, ya kan ya? Nah, setelah kita, gantian, kamu lagi yang gerakin gitu kan? Kamu diam dulu gitu kan? Nah, kalor yang di bagian yang lainnya berpindah ke tangan. Nanti tangan kita berangsur-angsur hangat lagi. Ya nggak? Iya. Oke, sekarang lengkapi catatannya. Digambar sebaik mungkin, serapih mungkin. Jangan tidur. Nah, mana gambarmu? Nah, udah gambarnya? Oke, kerut. Ayo, apa? Hah? Suhu, tingkat atau ukuran. Taruh sebentar ya. Ukuran panas dinginnya suatu benda. Oke. Kenapa kamu? Tanya ke temanmu nanti ya. Mungkin ada yang bawain. Oke? Sip. Udah? Oke, bagus gambarnya. Tapi nanti gambar lebih gede. Oke, biar lebih gampang dimengerti. Gambarmu sudah? Woi, dicoret berapa kali nih? Ya, kamu bikin kayak ini dulu, garis panjang, 2 garis. Nah, terus disatuin di ujung. Oke? Karena aku bingung. Oke, sudah selesai tadi semuanya? Sudah selesai tadi semuanya? Oke, sebelum kita keluar, Ustadz pengen tanya lagi, apa itu suhu? Apa itu kalor? Ya, energi panas yang berpindah dari tempat atau benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Apa itu pemuaian? Oke, good. Semoga kalian semua yang ngerti ya. Nanti semoga kalian bisa membedakan antara ketiganya. Oke? Nah, dan jangan sampai lupa ya. Oke, sekian dari Ustadz. Nah, dipelajari lagi pembelajarannya. Nanti minggu depan kita belajar lagi tentang ini. Oke? Nah, tatim bil hamdalah. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan istirahat. Ya, mana ya Fitri? Mana ya? Ya. Jangan lupa yang tadi belum sarapan. Oke? Mana aja Fikri? Ayo. Ya. Afan. Ya. Kenapa? Afan. Baik. Assalamualaikum Ustadz Rafi. Waalaikumsalam, Ustazi. Sekali lagi terima kasih ya Ustadz Rafi ya, sudah memberikan waktu pada saya untuk ya ikut nimbrung belajar di kelas yang kemarin Ustadz Rafi ajar. Meskipun ada tanda kutip gitu ya, ada niatan untuk melakukan observasi. Satu sisi ini pembelajaran buat saya, catatan-catatan yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita diskusikan nanti ini. Sisi yang lain pada umumnya untuk pembelajaran kita semuanya, sehingga kita bisa mencapai sebuah konsep atau paradigma yang sama bagaimana sih mengajar yang
baik, yang sesuai dengan kebutuhan para siswa-siswa kita atau para santri-santri kita gitu. Oke, kegiatan kita kali ini yaitu pasca observasi Ustadz Raffi. Kalau kemarin kita sudah pra observasi, kemudian kita lanjut dengan observasi di dalam kelas, sekarang pasca observasi. Nah, tujuan dari pasca observasi ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja dari hasil observasi yang saya catat ini untuk disamakan persepsinya dengan apa yang ada di Ustadz Raffi-nya gitu. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz Raffi yang perlu saya sampaikan ke Ustadz Raffi. Baik, Ustadz. Yang pertama, bagaimana perasaan Ustadz Raffi ketika diobservasi kemarin? Oh, tentu tegang berarti ya. Tentu. Karena jarang kita ketika mengajar itu ada orang di belakang memperhatikan gitu, rekan kita di belakang memperhatikan gitu. Bisa kita hanya fokus untuk penyampaian materi kepada siswa gitu, apa siswa memahami gitu kan ya. Nah, sekarang juga kita tertuju kepada orang-orang yang memperhatikan di belakang. Padahal kita sudah sepakat ya. Anggap saja saya nggak ada. Iya, itu anggap saya nggak ada, tetap aja itu. Tapi tetap ada pengaruh ya. Tetap ada pengaruh gitu ya. Oke, itu perasaan yang kemarin Ustadz Raffi ya. Iya, Ustadz Raffi rasakan gitu. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya kemarin? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Semuanya sesuai Pak dengan yang direncanakan. Cuman pada saat kita menjelaskan tentang suhu, tentang kalor, tentang pemuaian itu kan sifatnya abstrak ya. Kita nggak bisa melihat langsung bendanya gitu. Jadi siswa juga, apalagi anak 1 SMP masih bingung itu apa gitu. Tapi ketika kita pakai strategi mengaitkannya ke apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Contohnya misalkan tadi ngebakar ujung sendok tapi ujung yang lainnya kerasa panas juga itu kan. Terus tangan yang kerasa dingin ketika megang es gitu kan. Akhirnya siswa jadi punya bayangan gitu. Dan penyampaian materi setelahnya itu jadi lebih mudah gitu dan lancar. Alhamdulillah. Sudah sesuai ya Ustadz Raffi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini sesuai dengan catatan saya Ustadz Raffi. Jadi pembelajaran Ustadz Raffi itu sudah sesuai dengan konsep diferensiasi proses. Nah, di catatan saya seperti itu. Dan ternyata sudah dikonfirmasi Ustadz Raffi juga sudah merasa sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir Ustadz Raffi untuk pertanyaan pertama tapi yang terakhir. Nanti ada lagi yang ingin saya tanyakan Raffi. Dan karena ini penting Ustadz Raffi. Nah, adakah hambatan dalam proses pembelajaran kemarin Ustadz Raffi? Oke. Ya. Mungkin ketika saya mau masuk kelas Pak ya, Ustadz ya. Ketika kita baru masuk kelas gitu, ada beberapa 1 atau 2 siswa yang masih mungkin lelah gitu ya. Ini masih di pagi hari gitu. Jadi anak-anak itu mungkin masih lelah. Jadi ketika pergantian pembelajaran dari guru yang sebelumnya dan saya masuk, mungkin ada space waktu anak-anak itu memanfaatkan untuk tidur. Ya. Jadi kita pakai waktu pembukaan di pembelajaran itu salam langsung bangunkan yang tidur. Jadi ada waktu yang terpakai untuk membangunkan anak. Jadi mulai pembelajaran disambut dengan beberapa anak yang terlihat ngantuk, capek setelah pembelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, melihat hambatan itu kira-kira rencana apa yang akan Ustadz Raffi lakukan untuk meminimalisir supaya itu tidak terjadi lagi? Oh iya. Di kegiatan yang sebelumnya yang hari ini saya lakukan itu kan anak-anak ngantuknya sempat terpelihara tuh dari awal masuk sampai sampai di tengah-tengah. Mungkin karena saya dengan metode ceramah ya, dengan ceramah dan tanya jawab. Mungkin di kedepannya saya bisa dengan yang lebih interaktif gitu. Mungkin bisa menyiapkan slide, mungkin bisa menyiapkan video yang ingin disampaikan yang berhubungan dengan materi yang akan menaikkan minat siswa. Oh iya, karena kemarin saya lihat itu memang agak minim ya visual itu ya. Iya, hanya gambar yang saya gambar aja di papan tulis. Iya. Berarti biasanya perencana Ustadz Raffi untuk meminimalisir semua itu dengan menghadirkan visual ya. Iya, betul, visual. Karena di kelas ada alhamdulillah ada media TV ya yang bisa dimanfaatkan itu ya. Gitu. Tidak perlu pasang-pasang infokus dan sebagainya, tinggal bawa laptop, colokin aja, langsung selesai, cepat. Kira-kira rencana itu kapan akan dilakukan oleh Ustadz Raffi? Insya Allah di pertemuan setelahnya ya. Di pertemuan berikutnya langsung dipakai itu prosesnya. Alat TV semua akan dipakai nanti. Oke, itu Ustadz Raffi yang ingin
saya samakan persepsinya ya dengan dari catatan saya dengan Ustadz Raffi. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Ustadz Raffi, ini yang terakhir Ustadz Raffi. Oh, ini yang terakhir kedua nih. Iya, ini yang terakhir yang kedua. gitu, Ustadz Raffi. Siap, Ustaz. Dari proses pembelajaran kemarin materinya apa Ustadz Raffi? Suhu, Tentang pemuaian, suhu ya? suhu, kalor dan pemuaian. Oke. Aktivitas pengembangan apa yang ingin Ustadz Raffi capai? Biasanya dengan praktikum sih. Kalau materi-materi seperti ini cocoknya dengan praktikum. Jadi di luar jam pelajaran gitu kan, kita mungkin akan ajak anak-anak itu untuk, karena materinya suhu, pemuaian dan kalor, mungkin anaknya 2 anak SMP, kita terapinnya itu dengan coba bikin es goyang gitu. Oh, membuat es goyang Ustadz Raffi ya. Ya, membuat es goyang. Ya, jadi Es yang dibuat dengan goyang-goyang atau esnya yang goyang-goyang? aslinya digoyang-goyang. Oh, esnya goyang-goyang ya. Oke. Jadi itu sebagai praktikum juga untuk anak-anak gitu. Oke, berarti ini sudah masuk ke diferensiasi produk ya, Ustadz Raffi, ya? Diferensiasi produk. Oke, diferensiasi produk. Es goyang. Nah, Es saya goyang. jadi tertarik pengen nyicipin es goyang Boleh. sama anak-anak gitu. Nah, tujuan yang hendak dicapai dari Iya. proses atau dari pengembangan itu, tujuannya apa Ustadz Raffi? Tujuannya ini anak-anak agar kegiatan pembelajarannya ini dapat tersalurkan gitu kan. Ada penerapannya. Jadi Oke. ya. Jadi penerapan dari teori-teori yang dipelajari di kelas. Terus tujuan yang keduanya, saya ingin dari kegiatan ini juga meningkatkan minat siswa untuk mempelajari ilmu alam. Gitu. Biasanya kita kalau misalkan membahas tentang fisika, kimia gitu, apalagi biologi, anak-anak biasanya sudah mulai ada pantangan gitu, ya ini pasti akan sulit gitu ya. Ini akan berhitung gitu. Ustadz Raffi ingin menghancurkan Iya, paradigma itu ya. iya itu dia. Agar ketika IPA gitu kan, kita akan mungkin bisa praktek S lagi gitu. Paling yang menarik ke anak-anak itu belajar biologi paling alat-alat reproduksi. Ya, itu Bagus. sulit dihilangkan ya begitu. Oke. Tapi kayaknya dengan membuat es goyang misalkan, ini kayaknya anak-anak juga tertarik. nih. Iya, insya Allah. Karena ya anak-anak apalagi anak SMP gitu kan, Oke. mereka pasti tertarik dengan es krim. Untuk pengembangan itu Ustadz Raffi, ukuran keberhasilannya apa? Oh, pertama mereka berhasil membuat produknya gitu kan. Mereka kegiatan ini berjalan dengan lancar, mereka berhasil membuat produknya, dan yang berikutnya itu mereka terlihat ada rasa semangat ketika mempelajari ilmu alam ini, mempelajari tentang suhu dan materi-materi yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma tentang suhu gitu kan, ketika kita masuk ke materi-materi selanjutnya mulai ada rasa tertarik gitu untuk pembelajaran berikutnya gitu. Oke. Kemudian untuk menyukseskan pengembangan itu, pendukung apa yang Ustadz Raffi butuhkan? Oh, ini kayaknya dia nggak terlalu rumit Zat ya. Mungkin perlu alat aja, alat untuk kita naruh esnya gitu kan, alat buat naruh minuman yang ingin dibekukannya, tempatnya gitu kan, tempat untuk melaksanakannya. Ya ini nggak perlu repot-repot, bisa di kelas gitu. Terus selain alat dan tempat, tentunya waktu. Ya karena di pondok kita kegiatannya padat dan sudah tersistem sedemikian rupa, jadi agak sulit untuk melaksanakan kegiatan ini gitu kan ya. Jadi saya harus mungkin koordinasi lagi dengan bagian-bagian terkait agar anak-anak ini bisa ikut praktikum ini gitu. Kalau soal waktu, insya Allah saya memahami bagaimana padatnya kehidupan di pesantren gitu ya, 24 jam tersistem gitu. Apalagi mau mengadakan agenda untuk mengembangkan pembelajaran ini dalam bentuk praktikum yang itu tidak masuk dalam proses pembelajaran. Nah itu butuh obrolan dengan bagian kurikulum, bisa ngobrol dengan bagian asrama, bahkan ya kayaknya butuh waktu khusus untuk melakukan ini. Nah hal itu insya Allah saya pun juga memahaminya karena kebetulan kita di tempat yang sama, di pesantren yang sama, Ustadz Raffi. Tapi saya tertarik tadi soal alat Ustadz Raffi. Apakah di laboratorium sainsnya anak-anak yang ada di pondok ini belum ada alat-alat itu? Untuk kegiatan bikin es goyang tadi Ustadz ya, sebenarnya kita nggak ada alat khususnya gitu.
Khusus untuk es goyang khusus ini. untuk es goyang ini nggak ada gitu. Karena ya biasanya ini kan udah pernah saya praktekkan untuk saya praktekkan di kelas lah, sudah pernah gitu ya. Dan kita pakai alat seadanya dengan ember cuci gitu kan. Ember cuci, ember yang bisa kita buat nyuci baju, ember. Oke. Nah, terus embernya diisi esnya dikasih garam, terus ada minuman ditaruh di toples besi, toples bekas kongguan boleh gitu kan, astor isi minuman, nanti ditaruh ke dalam ember yang ada esnya tadi, digoyang-goyang aja di situ. Nah, terus dimakan. Terus ya karena minumannya di dalam toples Nggak terbuka nggak kan? terbuka. Saya kira terbuka di ember. Jadi steril insya Allah. Ember bekas nyuci dipakai buat bikin es. Ya, kan esnya nggak masuk ke dalam, jadi ya masih aman lah buat dicoba. Berarti masih tertutup ya? Masih tertutup. Masih steril ya? Masih steril. Nah, kalau masih steril gitu boleh nanti kalau udah praktikum begitu undang saya. Saya siap Kita membantu. bagi-bagi. Saya siap membantu menghabiskannya. Iya. Oke. Terakhir Ustaz Rafi untuk mengenai waktu kapan kira-kira pengembangan itu akan Ustaz Rafi laksanakan? Kalau di semester ini nggak mungkin kan Ustaz ya. Ini udah di penghujung semester, beberapa minggu lagi kita udah ujian. Oke. Insya Allah di semester depan saat di semester 2. Januari kalau nggak salah ya, Januari Februari di 2026. Udah tahun baru sih. 2025 dong. 2025 ya. 6 aja. Besok itu baru 2024 terakhir. Iya. Pertanyaan saya ada apa di 2026? Jangan-jangan Ustaz Rafi mau Enggak ada. Oke, 2025 ya. Ya, 2025. Semester 2 Di semester 2 Januari atau Februari ya. Iya, betul. Karena Desember besok ini kita sudah libur semester. Iya. Kita udah mulai masuk itu di akhir Desember. Oke, Januari baru mungkin sudah mulai aktif pembelajaran semester 2. Ya. Oke, baik di Januari Ustaz Rafi ya, Januari 2025. Baik, itu saja Ustaz Rafi yang perlu saya tanyakan ke Ustaz Rafi. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk mengizinkan saya melakukan observasi terhadap Ustaz Rafi. Ya, semoga apa yang saya dapatkan dari pembelajaran Ustaz Rafi itu bermanfaat untuk saya. Amin. Dan kalaupun ada sesuatu bermanfaat dari obrolan kita mulai dari kemudian observasinya sampai ke yang terakhir ini pasca observasi ada yang dirasa Ustaz Rafi bermanfaat untuk Ustaz Rafi, semoga itu pasti. adalah salah satu estafet kebermanfaatan ilmu di antara kita. Amin. Terima kasih Ustaz Rafi ya. Ya, tetap semangat. Antum juga Ustaz. Iya, siap. Terima kasih Ustaz Rafi ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari Ustaz.